Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah la hawla wa la quwata illa billah. Kami dari kelompok 5 mata kuliah Akhlak dan Etika kelas 6G akan mempresentasikan materi etika berbangsa dan bernegara dalam Islam. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami. Yang pertama adalah Arif Dwi Rahman, NPM 2019-435 01618. Yang kedua, Irfan Maulana, NPM 2019-435 79094. Dan yang ketiga, Wisnu Purnama Aji, NPM 2019-435 01635. Berikut adalah materi yang akan kami bahas. Yang pertama, latar belakang permasalahan. Yang kedua, agama sebagai penebar rahmat dan anti kekerasan. Yang ketiga, aspek etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan yang terakhir adalah kesimpulan dan solusi. Berikut adalah materi yang pertama, latar belakang permasalahan. Berbagai permasalahan menimpa bangsa Indonesia seperti 1. Sering mengedepankan cara kekerasan dalam menyelesaikan berbagai permasalahan. Yang kedua, praktek korupsi yang semakin canggih. Yang ketiga, sering terjadi perkelahian antar pelajar. Yang keempat, pelanggaran etika dan susila yang semakin vulgar. Dan yang kelima, tindak kejahatan yang mengancam ketentraman dan keamanan. Kelima faktor ini bertabrakan dengan budaya dan nilai-nilai kepatutan sebagai bangsa timur dan bangsa yang religius. Masyarakat sekarang ini, Indonesia juga masih menghadapi persoalan yang serius dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, antara lain 1. Adanya sebagian umat Islam yang belum at home sebagai bangsa Indonesia. Yang kedua, maraknya gerakan-gerakan mat yang kontraproduktif seperti terorisme, gerakan-gerakan bawah tanah yang bertujuan mengganti bentuk negara, berbagai bentuk pembangkangan dan bahkan perlawanan terhadap negara dan pemerintah yang sah. Akibat dari sikap sebagian umat Islam ini sangat luas, berangkai dan kontraproduktif bagi bangsa dan negara, dan khususnya bagi umat Islam. Tingkah laku berbangsa dan bernegara belakangan ini. Berbagai permasalahan tersebut diasumsikan bersumber dari krisis etika dan moral. Bisa korupsi dianggap prestasi, penipuan dianggap lumrah, asalkan tidak keterlaluan, hilangnya budaya malu atau marwah, hilangnya keperawanan tidak lagi disesalkan, politik uang untuk membeli kekuasaan, berbudi bahasa yang santun dianggap suatu kelemahan, agama tidak lagi dipedomani sebagai akhlak melainkan sebagai alat kepentingan dan kekuasaan, dan bahasa kekerasan adalah bahasa kekuasaan dan ketertindasan. Peraturan pemerintah. Sejak tahun 2001, MPR Republik Indonesia mengeluarkan Ketetapan MPR RI nomor 6/MPR/2001 tentang etika kehidupan berbangsa. Lahirnya TAP ini dipengaruhi oleh lemahnya pemahaman terhadap etika berbangsa, bernegara, dan beragama. Ya, izinkan saya untuk melanjutkan presentasi dari Saudara Irfan. Etika yang dimaksudkan dalam ketetapan MPR ini yaitu 1. Etika sosial dan budaya yang bertolak dari rasa kemanusiaan yang mendalam dengan menampilkan kembali sikap jujur, saling peduli, memahami, menghormati, mencintai, dan saling menolong di antara sesama manusia. Sejalan dengan itu perlu ditumbuhkan budaya malu, yakni malu berbuat kesalahan dan semua yang bertentangan dengan moral agama dan nilai-nilai luhur budaya bangsa. Dan budaya keteladanan harus diwujudkan dalam perilaku para pemimpin baik formal maupun informal. Yang kedua yaitu etika politik dan pemerintahan. Mewujudkan pemerintahan yang bersih, efisien, dan efektif, serta menumbuhkan suasana politik yang demokrasi yang bercirikan keterbukaan, tanggung jawab, tanggap akan aspirasi rakyat, menghargai perbedaan, jujur dalam persaingan, kesediaan untuk menerima pendapat orang lain yang lebih benar,
serta menjunjung tinggi hak asasi manusia dan keseimbangan hak dan kewajiban dalam kehidupan berbangsa. Yang ketiga yaitu etika ekonomi dan bisnis, yang dimaksudkan agar prinsip dan perilaku ekonomi dan bisnis baik oleh perseorangan, pemangku kepentingan, maupun pengambil keputusan dalam bidang ekonomi dalam melahirkan kondisi dan realitas ekonomi yang bercirikan persaingan yang jujur, berkeadilan, mendorong berkembangnya etos kerja ekonomi, daya tahan ekonomi, dan kemampuan saing, dan terciptanya suasana kondusif untuk pemberdayaan ekonomi yang berpihak pada rakyat kecil melalui kebijakan secara berkesinambungan. Yang keempat yaitu etika penegakan hukum yang berkeadilan, yang dimaksudkan untuk menumbuhkan kesadaran bahwa tertib sosial, ketenangan, dan keteraturan hidup bersama hanya dapat diwujudkan dengan ketaatan terhadap hukum dan seluruh peraturan yang berpihak kepada keadilan. Etika ini meniscayakan penegakan hukum secara adil, perlakuan hukum secara adil, perlakuan yang sama dan tidak diskriminatif terhadap setiap warga negara di hadapan hukum, dan menghindarkan penggunaan hukum secara sebagai alat kekuasaan dan bentuk-bentuk manipulasi hukum. Yang kelima yaitu etika keilmuan, yang dimaksudkan untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi agar warga bangsa mampu menjaga harkat dan martabatnya, berpihak kepada kebenaran untuk mencapai kemaslahatan dan kemajuan sesuai dengan nilai agama dan budaya. Yang keenam yaitu etika lingkungan, yang menegaskan pentingnya kesadaran menghargai dan melestarikan lingkungan hidup secara penataan tata ruang secara berkelanjutan dan bertanggung jawab. Ya, kali ini kita akan membahas agama sebagai penebar rahmat dan anti kekerasan. Islam watak yang asli adalah anti kekerasan. Islam mengajarkan agar manusia memiliki sikap sosial luhur. Di zaman sekarang, pengabdian menggantikan kekuasaan, pelayanan menggantikan dominasi, pengampunan menggantikan permusuhan, cinta kasih menggantikan kebencian, derma menggantikan keserakahan, keadilan menggantikan kerusakan, dan kesabaran menggantikan kekerasan. Baik, saya akan melanjutkan untuk presentasinya. Aspek etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 1. Bentuk etika dalam kehidupan publik. Islam memberikan petunjuk bahwa persoalan publik itu diselesaikan dengan cara musyawarah. Sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka. Surat Asy-Syura ayat ke-38. Nomor 2, etika kepada sesama warga bangsa. Dalam sebuah negara yang merupakan sistem syura, sesama warga bangsa memiliki kedudukan dan hak serta kewajiban yang sama. Negara tidak melakukan klasifikasi warganya atas dasar agamanya, melainkan atas dasar hukum yang berlaku, apakah dia taat atau membangkang atau bokhot. Yang ketiga, etika terhadap negara dan pemimpin negara. Etika terhadap pemimpin bangsa adalah bersikap loyal selama pemimpin bangsa itu tidak menyimpang terhadap dasar negara. Dengan demikian, loyalitas warga negara terhadap pemilik negara bersifat loyal kritis dan loyal konstitusional, bukan taat atau membangkang secara total. Yang keempat, nasionalisme, kecintaan terhadap tanah air dan bangsa merupakan fenomena alamiah dan bagian dari fitrah manusia, dan bahkan dikatakan bagian dari iman. Sebaliknya, paham yang meniadakan cinta tanah air adalah paham yang absurd atau tidak masuk akal dan utopia. Pendidikan agama perlu mengembangkan pemikiran dan sikap cinta tanah air, bukan nasionalisme sempit atau nasionalisme simbolik. Yang kelima yaitu patriotisme. Patriotisme itu adalah sikap rela berkorban dan pantang menyerah dalam membela dan memperjuangkan kejayaan bangsa dan negara. Sikap patriotisme biasanya lahir dari idealisme agama untuk bangsa dan negaranya.
Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sikap patriotisme tidak bersifat sekretarian, yaitu memperjuangkan kejayaan kelompok berdasarkan identitas agama, suku, atau golongan. Kesimpulan, etika dalam perilaku masyarakat termasuk dalam politik bernegara adalah suatu hal yang tidak dapat dipisahkan. Karena menafikan salah satu berarti menarik kegiatan politik dari dimensi sosial dan hanya menjadikan urusan pribadi. Untuk solusinya, kondisi tersebut tentu saja sangat memprihatinkan. Kondisi ini menuntut semua pihak untuk mengambil peran masing-masing guna menyelamatkan generasi muda dan bangsa. Kaum agamawan sebagai penjaga etika dan moral masyarakat termasuk di dalamnya itu guru agama harus diberdayakan agar dapat mengambil peran secara signifikan. Demikian juga pendidikan agama yang memiliki peran strategis harus semakin ditingkatkan mutu dan relevansinya bagi upaya pembangunan moral bangsa. Pendidikan agama di sekolah perlu direkonstruksi agar dapat memerankan tugas dan fungsinya secara efektif, yaitu membangun akhlak, etika, dan moral generasi penerus bangsa. Oke, terima kasih untuk waktunya. Sekian presentasi dari kelompok 5. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.